Tangan Xiao Yan sedikit melengkung. Sebuah kekuatan hisap menarik air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari kotak giok ke tangannya. Matanya membeku. Api hijau putih terpisah dari permukaan tubuh dokter peri kecil. Setelah itu, dibungkus dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Ketika nyala api menyentuh air liur transformasi tubuh Bodhisattva, api itu segera mulai menggeliat seolah-olah diprovokasi. Dari kelihatannya, sepertinya itu dimaksudkan untuk melarikan diri dari nyala api. Xiao Yan tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva mungkin memiliki efek yang unik, tetapi air liur itu perlu menjalani sedikit penyempurnaan dengan api surgawi sebelum dapat digunakan pada tubuh dokter peri kecil. Nyala api hijau putih berputar lebih intens. Dia sedikit mengepalkan tangannya. Di bawah suhu yang menakutkan ini, air liur transformasi tubuh Bodhisattva berlangsung selama 2 hingga 3 menit sebelum perlahan-lahan berhenti bergoyang. Hah! Xiao Yan mengeluarkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari nyala api setelah penyempurnaan selesai. Namun, ia terkejut melihat bahwa air liur transformasi tubuh Bodhisattva secara bertahap telah mengungkapkan banyak partikel hijau zamrud, seperti debu. Dalam sekejap mata, mereka membentuk manik hijau zamrud sebesar telapak tangan. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva sedikit bergetar saat manik hijau zamrud terbentuk. Manik ini segera jatuh dan diraih oleh tangan Xiao Yan. Manik-manik hijau zamrud ini tidak mulus. Sebaliknya, terasa sedikit kasar. Namun, seseorang bisa merasakan kekuatan hidup yang berkembang saat memegangnya di tangan. Ini adalah benih Bodhisattva. Mata Xiao Yan mengungkapkan keterkejutannya saat dia melihat manik-manik hijau zamrud yang muncul di tangannya tanpa alasan. Sesaat kemudian, matanya terfokus saat dia berseru. Benih Bodhisattva, seperti hati Bodhisattva, adalah sesuatu yang berasal dari pohon Bodhisattva kuno. Namun, jenis barang langka ini sama langkanya dengan hati Bodhisattva. Biasanya, itu akan berubah menjadi bubuk dalam sekejap setelah jatuh dari pohon kuno Bodhisattva. Sangat sulit bagi orang luar untuk mendapatkannya. Curah hujan dalam air liur transformasi tubuh Bodhisattva dapat benar-benar membentuk benih Bodhisattva? Mata Xiao Yan berkedip cepat saat dia tiba-tiba mencapai pemahaman. Legenda mengatakan bahwa seseorang akan dapat merasakan keberadaan hati Bodhisattva dengan memperoleh air liur transformasi tubuh Bodhisattva memang benar adanya. Namun, air liur transformasi tubuh Bodhisattva dalam legenda seharusnya berarti benih Bodhisattva. Hanya dengan mendapatkan benih Bodhisattva seseorang akan mendapatkan kesempatan untuk merasakan hati Bodhisattva yang legendaris. Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya. Sukacita melintas di matanya. Dia tidak menyangka konsekuensi yang tidak disengaja ini akan memungkinkan dia mendapatkan item unik ini. Benda suci seperti hati Bodhisattva memiliki daya pikat yang tidak dapat ditandingi oleh seorang elit Douzun karena hati Bodhisattva dapat meningkatkan peluang keberhasilan saat seseorang maju ke kelas Dousheng. Hanya titik ini saja sudah cukup untuk menyebabkan setiap elit Douzun menerkamnya seperti nyengat tertarik pada api. Xiao Yan tidak punya waktu untuk mempelajari dengan cermat mengapa dia tidak merasakan apapun setelah mendapatkan benih Bodhisattva ini. Tangannya meraih kotak batu giok dingin yang tergantung di sampingnya dan dengan hati-hati memasukkan benih Bodhisattva ke dalamnya. Setelah itu, dia mengembalikan kotak itu ke cincin penyimpanannya. Benda ini terlalu berharga. Jika kabar menyebar, itu akan berakhir dengan keributan besar. Bahkan beberapa iblis tua Douzuns yang hidup dalam pengasingan, kemungkinan besar akan terpikat oleh ini. Pada saat itu, dia harus melarikan diri dengan sekuat tenaga. Karena itu, Xiao Yan mengambil keputusan. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, yang terbaik adalah dia tidak menemukan hati Bodhisattva. Jika tidak, dia benar-benar akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan dan akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Setelah menyimpan benih Bodhisattva, mata Xiao Yan dengan cepat melihat kembali ke dokter peri kecil di depannya, yang tubuhnya gemetar sementara matanya tertutup rapat. Selanjutnya, dia mengambil air liur transformasi tubuh Bodhisattva berwarna hijau zamrud dari nyala api. Dia menghirup napas dalam-dalam dan menekannya ke perut bagian bawah yang halus dari dokter peri kecil.
Air liur transformasi tubuh Bodhisattva baru saja melakukan kontak dengan tubuh dokter peri kecil ketika mengeluarkan suara mencicit. Itu menemukan pori-porinya dan diam-diam memasuki tubuhnya. Warna hijau zamrud, yang penuh dengan kehidupan, segera menyebar dari perut bagian bawah dokter peri kecil setelah air liur transformasi tubuh Bodhisattva memasukinya. Dalam beberapa napas, itu benar-benar beredar di sekitar tubuh dokter peri kecil. Cairan hijau zamrud menempel di setiap sudut tubuh dokter peri kecil. Setelah invasi air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini, pembuluh darah dan ototnya, yang telah kehilangan nyawa karena udara beracun, sekali lagi mulai memancar dengan kehidupan. Kepadatan kekuatan hidup yang dipancarkan bahkan lebih besar dari sebelumnya. Sungguh layak menjadi air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Kegembiraan melintas di wajah Xiao Yan saat dia merasakan kekuatan hidup dengan cepat memancar dari tubuh dokter peri kecil. Efektivitas air liur transformasi tubuh Bodhisattva telah melampaui harapannya. Selanjutnya adalah menyelesaikan kekuatan racun yang menyedihkan. Ekspresi Xiao Yan sekali lagi berubah menjadi serius. Dia melingkarkan dua jarinya dan dengan cepat menekannya ke perut bagian bawah dokter peri kecil. Mengikuti kedatangan jarinya, nyala api hijau putih, yang mengelilingi pusaran keabu-abuan, segera terbelah, membentuk lubang kecil. Gelombang demi gelombang cairan hijau zamrud dengan cepat masuk melalui celah. Akhirnya, itu membawa sedikit suara gemericik saat itu menyerbu ke pusaran racun abu-abu. Gas beracun berwarna abu-abu, yang dipenuhi dengan aura mematikan, segera bereaksi setelah air liur transformasi tubuh Bodhisattva menyentuhnya. Gas keabu-abuan itu berputar dengan gila-gilaan. Sementara itu berputar, aura mematikan yang terkandung di dalam tubuhnya dengan cepat dinetralkan oleh kekuatan kehidupan yang terkandung di dalam air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Dokter peri kecil, edarkan Douki Mu dan tekan gas beracun. Ubah menjadi racun duan. Xiao Yan segera menjerit keras setelah merasakan aura mematikan yang menghilang dengan cepat. Teriakan itu seperti guntur saat bergemuruh ke bagian terdalam dari jiwa dokter peri kecil. Jiwa dokter peri kecil pulih setelah teriakan dari Xiao Yan ini. Setelah itu, dia buru-buru mengedarkan doukinya dan mengikuti metode yang dijelaskan oleh metode racun duan sejak saat itu. Dia secara bertahap mulai menekan gas beracun yang kuat. Di bawah kendali dokter peri kecil, spiral gas beracun ini mulai menuju ke inti monster yang terletak di tengah. Inti monster mulai memancarkan energi liar dan keras di hadapan gas beracun dalam upaya untuk menahan erosi. Ledakan. Jenis gas beracun dan tabrakan energi liar ini tidak berlangsung lama sebelum tiba-tiba mengeluarkan gelombang suara yang teredam. Energi di dalam monster core dengan cepat ditelan dan ditempati oleh uap poison yang menyedihkan. Bersamaan dengan erosi gas beracun ini, inti monster mulai berputar, dan kristal mulai memancarkan kilau abu-abu. Spiral gas beracun berwarna abu-abu terus berputar dengan kecepatan tinggi. Gas racun yang menyedihkan melonjak tanpa henti ke monster core bulat. Semakin douki melonjak ke dalamnya, ukuran monster core itu menyusut dengan lambat. Terima kasih Tuhan. Xiao Yan berseru di dunia luar saat dia merasakan adegan teratur yang terjadi di dalam tubuh dokter peri kecil. Segera, kelelahan muncul di dalam hatinya. Setelah itu, anggota tubuhnya roboh. Segalanya tampak berjalan mulus. Saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu dokter peri kecil menyerap semua gas racun yang menyedihkan. Setelah racun duan terbentuk, gas racun yang menyedihkan akan sepenuhnya berada di bawah kendali dokter peri kecil. Itu tidak akan lagi meletus tanpa alasan. Sudah bertahun-tahun sejak dia membuat janjinya kepada dokter peri kecil. Sekarang, dia akhirnya memenuhinya. Sementara Xiao Yan sedang menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan untuk dokter peri kecil, ada aura dingin yang menyebar di dalam aula besar yang terletak jauh di dalam wilayah es yang jauh dari kota Ye. Anda pergi dengan 54 orang, namun Anda adalah satu-satunya yang telah kembali. Tianxi, apakah ini tanggung jawab yang telah Anda bawa kembali? Sosok berjubah putih duduk di singgasana sedingin es di aula sedingin es. Sepasang mata tanpa emosi menatap pria tua yang merayap di tanah di aula. Suaranya yang tenang, bagaimanapun, menyebabkan rasa dingin di dalam aula membumbung tinggi. Kepala lembah,
Semua masalah ini tidak ada hubungannya dengan bawahan ini. Semua itu karena ada kesalahan dalam laporannya. Ada seorang elit douzun di grup itu. Bawahan ini bisa dianggap beruntung karena berhasil melarikan diri dan kembali kali ini. Orang tua di lantai aula mengangkat kepalanya. Dia secara mengejutkan adalah penatua Tianxi yang telah lolos dari tangan Tian Huozunse. Douzun? Berapa banyak bintang douzun? Riak muncul di mata sosok manusia di atas tahta sedingin es ketika dia mendengar ini. Dia seharusnya hanya menjadi bintang douzun. Kalau tidak, bawahan ini tidak akan bisa lepas dari tangannya. Tianxi ragu sejenak sebelum menjawab dengan hormat. Tidak heran dia mampu mengubah kondisi Tianxi menjadi sengsara. Dia adalah bintang douzun. Suara orang tua tiba-tiba terdengar. Jika seseorang mengikuti suara itu dan melihat ke atas, seseorang akan melihat lelaki tua lain dengan pakaian kulit putih yang terletak di sudut aula. Senyuman tergantung di wajah lelaki tua ini. Dia tidak memiliki rasa hormat yang ditunjukkan orang biasa ketika menyebut douzun. Hanya satu bintang ya, sosok manusia di singgasana sedingin es sedikit mengangguk. Jarinya dengan lembut menekan sandaran tangan besarnya. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara yang lemah, yang mulia ini harus mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan. Jika itu adalah bintang douzun, dia tidak memiliki kualifikasi untuk melepaskan diri yang mulia ini. Tahukah Anda kemana tujuan kelompok itu? Tianxi menggelengkan kepalanya karena malu saat mendengar pertanyaannya. Dia hampir tidak punya waktu untuk melarikan diri. Di mana dia bisa menemukan waktu untuk memikirkan keberadaan orang-orang itu? Sosok manusia di atas tahta es mengerutkan kening saat melihat Tianxi menggelengkan kepalanya. Rasa dingin, yang menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar, perlahan meresap ke dalam aula. Tianxi gemetar di bawah hawa dingin yang menakutkan yang bahkan akan menyebabkan Do Uqi membeku. Ceka-ceka, Bing Zunze, tidak perlu marah. Kami sadar di mana kelompok orang itu. Uap hitam aneh tiba-tiba muncul di dalam aula sementara rasa dingin menyebar. Segera, kabut hitam berkumpul, berubah menjadi sosok manusia. Kabut hitam bergoyang dan suara dentingan logam samar dipancarkan dari dalam. Hall of Souls, kamu benar-benar telah datang ke lembah sungai esku, sungguh tamu yang langka. Munculnya kabut hitam tidak menyebabkan sosok manusia di atas tahta sedingin es merasa sedikit terkejut. Dia hanya berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Ceka-ceka, ada seseorang di dalam kelompok itu yang menjadi target dari Hall of Souls kita. Karena kami memiliki motif yang sama, kami mungkin bisa bergandengan tangan kali ini. Bagaimana menurut Bing Zunze? Tawa aneh keluar dari kabut hitam yang menggeliat. Tubuh racun yang menyedihkan adalah milik lembah sungai es milikku. Kami akan serahkan yang lain padamu. Sosok manusia di singgasana sedingin es perlahan berdiri. Udara yang menakutkan sepertinya telah keluar dari nafasnya, berubah menjadi aliran dingin yang menyebar. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan lembut setelah melirik sosok yang terbuat dari kabut hitam. Kamu memang layak menjadi Bing Zunze. Keberanian ini adalah sesuatu yang sulit dicocokkan oleh orang biasa. Ceka-ceka, kalau begitu, kuharap kita akan bekerja sama dengan baik. Sementara sebuah tangan besar bergerak melawan kelompok Xiao Yan di aula besar yang sedingin es, ruang lubang cacing di ujung jauh wilayah Pil mulai membentuk beberapa riak. Segera, banyak sosok manusia menerobos ruang dan muncul. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara, suos-suos, dan berdiri dengan tertib di ruang terbuka ini. Banyak aura pembunuh yang kuat menyembur seperti gunung berapi, menyebabkan tanah terbuka ini langsung menjadi sunyi. Semua orang tercengang saat mereka melihat sosok berwarna hitam. Hati orang-orang dengan penglihatan yang lebih kuat akan berdetak dengan cepat pada saat ini karena mereka akan menemukan bahwa yang terlemah di antara sosok hitam ini ada di kelas Dou Huang. Jantung mereka akan mulai berdetak lebih cepat ketika mata mereka beralih ke dua pria tua berpakaian hitam, yang merupakan pemimpin. Mereka menyebabkan ruang di sekitar mereka terdistorsi hanya dengan berdiri di sana. Seluruh area menjadi sunyi saat aura mereka yang luas dan kuat menyebar, menyebabkan cukup banyak ahli yang mengaku dirinya gemetar. Sosok-sosok hitam ini tidak segera pergi setelah mendarat di tanah karena ruang sekali lagi menjadi terdistorsi segera setelah mereka mendarat.
Ketika ruang menjadi terdistorsi, banyak sosok hitam, kecuali dua lelaki tua terkemuka, mengeluarkan suara desir. Mereka berlutut di ruang yang terdistorsi dengan satu lutut di tanah di depan banyak mata yang terkejut. Ada rasa hormat yang datang dari hati mereka yang muncul di mata mereka. Banyak tatapan tumpul perlahan beralih ke ruang yang terdistorsi. Pakar Douzun berlutut dan menyambut sementara para elit Douzun menundukkan kepala. Barisan yang menakutkan ini adalah sesuatu yang mereka lihat untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun ini. Mereka benar-benar ingin tahu siapa otoritas tertinggi yang memiliki kebesaran seperti itu. Kemungkinan bahkan 3 lembah dan 2 sekte tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ruang yang berfluktuasi perlahan berhenti di depan mata banyak orang yang tidak berkedip. Segera, sosok halus perlahan muncul di ruang yang terdistorsi. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dengan lembut dan berjalan melewati ruang, muncul di area yang cerah ini. Wanita berpakaian hijau yang tampak lembut dengan lembut meletakkan kakinya di tanah kosong sementara seluruh tempat sunyi. Wajahnya yang menawan dan indah terangkat dengan lembut. Dia melihat ke arah kota yang jauh. Segera, dia mengungkapkan senyuman. Senyuman yang bisa menghancurkan kota. Xiao Yan gege. Dengan Sun Er di sini, siapapun yang berani menyentuhmu, aku akan membunuh mereka. Banyak sinar cahaya tersebar dari langit ke altar kuno. Akhirnya, mereka memasuki bagian dalam altar, seolah-olah itu memiliki bentuk asli, membawa gelombang demi gelombang kehangatan. Xiao Yan duduk bersila di bawah banyak sinar cahaya yang berpotongan. Dia melirik dokter peri kecil di depannya. Tidak ada lagi sedikit pun uap racun yang dipancarkan dari permukaan tubuhnya. Kulitnya, yang semula putih pucat karena tubuh racun yang menyedihkan, sekali lagi memancarkan warna merah yang sehat, ramping. Jelas, tubuhnya ini, yang telah dihancurkan oleh racun selama bertahun-tahun, sekali lagi telah direvitalisasi. Mata Xiao Yan menyapu sebelum berhenti di perut bawah halus dokter peri kecil. Pada saat ini, energi yang melonjak terletak di tempat itu. Selain itu, energi ini terus menyusut ke titik itu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam menghadapi penyusutan ini, tubuh telanjang dokter peri kecil tampak seperti batu giok hangat karena perlahan memancarkan kilau samar. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti peri di langit, memberinya perasaan suci. Mata Xiao Yan menyapu lagi sebelum diturunkan. Orang biasa tidak dapat membayangkan betapa sulitnya menahan daya pikat ini ketika menyebar pada waktu yang tidak terduga. Itu seperti seorang dewi di dalam hati seseorang yang tiba-tiba menunjukkan penampilan yang mempesona di depan dirinya. Itu seperti jimat yang tiba-tiba dilepaskan. Mata Xiao yang mengamati hidungnya sementara hidungnya mengamati hatinya. Ini berlangsung sesaat tapi Xiao Yan masih belum bisa memfokuskan pikirannya. Segera, dia tertawa getir. Dia mengeluarkan jubah besar dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut menutupi tubuh cantik dokter peri kecil. Dia juga orang biasa. Yang terbaik adalah mengurangi godaan seperti itu. Seseorang akan berubah bentuk secara psikologis jika jumlahnya terlalu banyak. Setelah menyelesaikan tindakan pencegahan keamanan ini, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Matanya menatap ke segala arah. Cahaya yang dipantulkan dari dinding batu yang halus menyebabkan dia menyipitkan matanya. Dengan duduk di dalam altar ini, tampak seolah-olah dia berada di dunia sinar matahari. Sepertinya altar ini adalah matahari cerah lain yang mengelilingi mereka. Saat ini, bagian dalam tubuh dokter peri kecil dapat dianggap telah memasuki keadaan teratur. Selama dia memampatkan uap racun yang mematikan ke dalam monster core, dia akan berhasil membentuk racun Duan. Proses ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibantu oleh Xiao Yan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan kekuatannya sendiri. Meskipun tidak ada yang tersisa untuk Xiao Yan lakukan di tempat ini, secara alami tidak mungkin baginya untuk pergi sekarang. Dia harus menunggu sampai dokter peri kecil benar-benar membentuk racun Duan sebelum dia bisa bersantai. Bagaimanapun, metode racun Duan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia alami. Xiao Yan duduk di tanah. Dia mengulurkan kedua tangannya dengan sikap bosan dan dengan malas meregangkan pinggangnya.
Dia mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba menghentikannya di lubang tak berdasar di dalam altar. Xiao Yan mengedipkan matanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggeser tubuhnya, dengan hati-hati bergerak ke sisi lubang di tanah. Tatapannya beralih ke sana, hanya untuk melihat kegelapan yang tak berujung. Selain penciptanya, sepertinya tidak ada yang tahu kemana arah lubang ini. Energi afinitas api di dalamnya memang sangat padat. Xiao Yan membelai dagunya. Dia tidak jelas mengapa lubang ini tidak lagi mengeluarkan api inti bibit. Namun, dia memang sedikit tertarik dengan hal ini. Tentu saja, orang harus mengatakan bahwa dia tertarik pada api matahari di altar ini. Setelah merenung sejenak, tangan Xiao Yan dengan lembut menekan lubang di tanah. Dia mengeluarkan teriakan lembut dan kekuatan hisap melonjak dari tangannya. Mengikuti lonjakan gaya isap ini, sejumlah besar energi afinitas api ditarik. Akhirnya, itu tersebar. Namun, yang disebut inti bibit api tidak muncul. Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat ini. Dia segera tertawa dingin. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat mengeluarkan bahkan sedikit benih api inti. Xiao Yan memutuskan sendiri. Dia tiba-tiba meningkatkan gaya isap dan gelombang demi gelombang energi afinitas api yang padat terus dipancarkan dari lubang di tanah. Namun, yang disebuti bibit api masih tidak muncul dengan sendirinya. Gaya hisap gila semacam ini berlanjut selama lebih dari 10 menit. Tepat ketika Xiao Yan merasa agak tidak berdaya, sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hatinya. Tangannya dengan cepat bergeser ke samping. Setelah tangannya digeser ke samping, gumpalan bibit api merah darah yang sangat kecil melarikan diri dari lubang di tanah dengan kecepatan seperti kilat. Gumpalan bibit api merah menyala ini baru saja lolos saat bersentuhan dengan sinar cahaya di atas. Segera, riak terbentuk di antara keduanya. Orang bisa mendengar suara embusan saat gelombang api berwarna putih yang sangat hangat muncul entah dari mana di depan Xiao Yan. Xiao Yan terkejut saat melihat nyala api di depannya. Nyala api berwarna putih bersih, tetapi bagian dalamnya dipenuhi dengan benang darah seperti pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah itu adalah pembuluh darah api ini yang menutupi tubuhnya. Ini adalah api matahari? Xiao Yan dengan lembut mengulurkan tangannya dan menerima nyala api berwarna putih ini. Energi api di dalamnya sangat tenang dan tidak memiliki kekerasan api lain. Namun, dengan penglihatan Xiao Yan, dia secara alami dapat mengatakan bahwa api matahari ini jauh lebih kuat daripada beberapa api binatang biasa. Karena itu tidak memiliki karakteristik kekerasan, itu mungkin tidak kuat saat menyerang, tapi itu sangat cocok untuk digunakan untuk memperbaiki pil. Bagaimanapun, itu sedikit lebih mudah untuk mengendalikannya. Aku ingin tahu apakah api matahari ini dapat memberi makan skill penciptaan apiku? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Xiao Yan saat dia melihat api putih ini. Saat ini, transformasi api kehidupan hanya dalam bentuk embrio. Itu jauh dari cukup baginya untuk menggunakannya untuk membentuk lotus api pemusnahan. Jika api matahari ini juga bisa diubah menjadi makanan untuk transformasi api kehidupan seperti api binatang lainnya, dia akan mendapatkan sesuatu secara gratis. Xiao Yan tidak ragu sedikit pun saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan menyerap api matahari ke dalam tubuhnya. Setelah itu, api teratai hati berkilau melonjak keluar dan dengan mudah memurnikannya. Setelah itu, nyala api itu bergabung dengan api transformasi kehidupan kecil di tubuhnya. Ini memang efektif. Ketika api matahari bergabung dengan benih api, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan benih api itu berkembang secara signifikan. Jenis pembengkakan ini jauh lebih besar daripada saat dia menyerap beberapa api binatang biasa. Sukacita melintas di hati Xiao Yan saat dia merasakan efek unik dari api matahari ini. Api matahari ini tidak sesulit dijinakan sebagai api binatang. Itu juga sangat mudah untuk memperbaikinya. Jika ada sejumlah besar, itu mungkin untuk menumbuhkan benih api transformasi kehidupan ini.
Setelah memikirkan bagaimana pemusnahan api lotus akan memiliki sumber daya yang cukup untuk dilepaskan tanpa khawatir setelah penguatan api transformasi kehidupan ini, hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi panas membara. Matanya tiba-tiba beralih ke lubang di tanah di depannya saat dia tertawa. Dia sekali lagi mengulurkan tangannya dan kekuatan isap tiba-tiba muncul. Pengisapan ini berlangsung selama lebih dari 20 menit sebelum gumpalan biji api kecil berwarna darah muncul dari lubang di tanah. Itu ditelan oleh Xiao Yan setelah bergabung dengan sinar matahari dan membentuk api matahari. Setelah merasakan manfaat dari api matahari ini, Xiao Yan menjadi sangat bahagia hingga tidak lagi lelah. Dia berulang kali dan dengan paksa melepaskan bibit inti api dari lubang di tanah. Namun, metode ini jelas bukan solusi jangka panjang. Lubang di tanah sudah habis dari bibit inti api. Setelah disedot habis-habisan sebanyak 5 atau 6 kali, akhirnya bibit berhenti bermunculan. Terlepas dari bagaimana Xiao Yan mengisap, bahkan sampai dia berkeringat, tidak ada satupun bibit api yang keluar. Apakah itu benar-benar sudah dihisap kosong? Xiao Yan mengusap keringat di dahinya. Dia mengerutkan kening dan melihat ke lubang di tanah, yang kosong dari aktivitas apapun, sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan mengerutkan alisnya dan merenung sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba menutup matanya, dan kekuatan spiritual yang agung perlahan menyebar dari antara alisnya. Akhirnya, itu berubah menjadi gumpalan kecil saat memasuki lubang dengan cara seperti kilat. Kekuatan spiritual Xiao Yan segera merasakan panas yang luar biasa setelah memasuki lubang di tanah. Meskipun kekuatan spiritualnya dilindungi oleh api surgawi, dia masih merasakan sedikit pusing. Hati Xiao Yan menjadi dingin saat dia merasakan pusing ini. Ada racun api yang begitu pekat di bagian dalam lubang ini. Apalagi racun api semacam ini bahkan mampu mengikis jiwa seseorang. Tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu untuk menarik kekuatan spiritualnya, lampu merah tiba-tiba berkedip di daerah terdalam dari lubang hitam gelap. Hah! Lampu merah yang berkedip-kedip dirasakan oleh Xiao Yan. Segera, dia berteriak kaget. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggerakkan kekuatan spiritualnya. Dia bergegas ke tempat di mana cahaya merah itu berkedip-kedip. Kecepatan bolak-balik kekuatan spiritual sangat cepat. Sesaat kemudian, cahaya merah muncul di depan pemandangan spiritual Xiao Yan. Cahaya merah dipancarkan dari sekumpulan cairan berwarna merah darah yang tidak diketahui dan lengket. Cairan ini berbentuk lingkaran dan ukurannya secara kebetulan menutup bagian bawah lubang. Sungguh energi afinitas api yang mengejutkan. Xiao Yan menghirup napas saat tatapannya mendarat di cairan lengket berwarna merah darah. Cairan lengket seperti padat ini telah terbentuk dari energi afinitas api murni yang tak terhitung jumlahnya. Tidak heran jika lubang tanah ini tidak lagi menghasilkan bibit inti api. Mereka semua telah diblokir di tempat ini. Xiao Yan juga memperoleh pemahaman setelah melihat kumpulan cairan berwarna merah darah ini. Namun, dia tidak punya pikiran untuk mengeruknya. Energi yang terkandung di dalamnya terlalu liar dan keras. Jika dia menyentuhnya sedikit saja, yang lain juga akan bereaksi. Jika dia ceroboh, kemungkinan kekuatan spiritual ini tidak akan bisa melarikan diri dari lubang di tanah ini. Xiao Yan merenung sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak mengganggunya. Tepat ketika dia hendak berbalik dan pergi, bagaimanapun, dia tiba-tiba melirik cahaya berwarna merah yang berkedip-kedip di dalam cairan berwarna merah. Ini adalah... Jiwa Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke cahaya berwarna merah itu, hanya untuk melihat bahwa ada manik-manik merah seukuran ibu jari, bulat, tergantung di dalam cairan berwarna darah lengket. Manik berwarna merah darah itu mungkin tidak besar, tapi sekilas, itu tampak seperti manik api dengan nyala api menyala di atasnya. Penampilan luarnya sangat misterius. Tatapan spiritual Xiao yang terkejut saat dia melihat manik berwarna merah darah. Sesaat kemudian, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam. Inti manik,